Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat 34, di mana melalui teks firman Tuhan ini saya rindu kita belajar topik tentang hidup bebas dari kekhawatiran. Saudara, ada banyak alasan, ada banyak hal yang bisa kita jadikan alasan untuk hidup dalam kekhawatiran. Dan memang kehidupan di dunia ini ada begitu banyak hal yang mengkhawatirkan. Ada banyak hal yang mengkhawatirkan di tengah keluarga kita. Ada banyak hal yang mengkhawatirkan tentang kesehatan kita. Ada banyak hal yang mengkhawatirkan tentang pekerjaan kita, ekonomi, masa depan, dan sebagainya. Tetapi yang menjadi masalahnya saudara adalah kekhawatiran tidak pernah menambah apa-apa. Kekhawatiran itu hanya mengurangi banyak hal, mengurangi kesehatan kita, mengurangi kreativitas kita, mengurangi semangat hidup kita, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu artinya, saudara, sebenarnya tidak ada orang yang mau dicengkram oleh kekhawatiran. Tidak ada orang yang mau sebenarnya hidup dibelenggu oleh kekhawatiran. Nah, hanya yang menjadi masalahnya, banyak orang yang sulit hidup bebas dari kekhawatiran karena tidak ada alasan bagi dia yang kuat untuk dia bisa bebas dari kekhawatiran. Tidak ada jaminan bagi dia yang kuat yang bisa membebaskan dia dari kekhawatiran hidup. Nah, tetapi saudara, di dalam Tuhan ingin kita bebas dari kekhawatiran, karena orang yang hidup dalam iman itu adalah orang yang bebas dari hidup dalam kekhawatiran. Itu yang saya rindu kita belajar bersama saudara. Kenapa kita tidak perlu khawatir dalam kehidupan ini, sekalipun banyak hal yang mengkhawatirkan. Mungkin dalam hidup saudara hari ini ada begitu banyak hal yang begitu mengkhawatirkan. Tetapi kalau kita juga tahu di sisi lain bahwa kekhawatiran tidak menambah apa-apa, mari kita belajar bagaimana supaya kita hidup bebas dari kekhawatiran. Apa alasannya sehingga kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Itu yang saya rindu kita belajar di pagi hari ini saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan, sehingga hari ini ketika saudara melaksanakan segala aktivitas saudara, saudara mengalami janji-janji firman Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan. Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai ayat 34. Demikian firman Tuhan, hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum,
Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya supaya mereka tidak hidup dalam kekhawatiran. Karena kekhawatiran itu adalah cara hidup. Kalau hidup dalam kekhawatiran itu adalah hidup yang bertentangan dengan hidup dalam iman. Orang yang hidup dalam kekhawatiran, maka orang itu tidak hidup dalam iman. Sedangkan tidak ada orang yang bisa berkenan kepada Allah tanpa iman. Itu sebabnya, saudara, Tuhan menegaskan di sini supaya umat-umatnya tidak hidup dalam kekhawatiran. Dan hari ini saya rindu kita belajar apa alasannya sehingga kita tidak perlu khawatir apapun kondisinya, apapun keadaannya, apapun situasinya. Sekalipun hari ini ada begitu banyak alasan di dalam kehidupan saudara untuk saudara hidup dalam kekhawatiran, tetapi firman Allah menegaskan supaya saudara jangan khawatir. Sekalipun hari ini semuanya begitu mengkhawatirkan, tetapi firman Allah menegaskan kepada saudara supaya saudara jangan khawatir. Dan saat ini kita akan belajar kenapa kita tidak perlu khawatir dalam menjalani kehidupan kita, sehingga setelah mendengarkan renungan ini, saudara akan menjadi pribadi-pribadi yang bebas dari kekhawatiran. Di ayat 25 dan 26, saudara, dikatakan di sana, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara, yang pertama, kalau kita lihat dari konteks ini, kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena kita begitu berharga di mata Tuhan. Kalau saudara punya sesuatu, satu barangkah, atau seseorangkah, atau apapun itu, kalau dia begitu berharga bagi saudara, apa yang akan saudara lakukan? Kalau misalnya itu satu barang, maka saudara akan menjaga, merawatnya. Saudara akan melindungi dia. Saudara akan menempatkan dia di tempat yang terbaik, supaya terjaga, terjamin. Dan dengar saudara bahwa saudara begitu berharga di mata Tuhan. Saudara adalah biji matanya Tuhan. Bahkan dikatakan di sini, saudara, bukankah
kamu jauh melebihi burung-burung itu. Ini kalimat yang menegaskan bahwa umat-umatnya, murid-muridnya begitu berharga bagi dia, begitu berharga bagi Bapa. Dan saat ini saya juga mau menegaskan kepada saudara bahwa saudara begitu berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya saudara tidak perlu khawatir. Saudara, satu kali seorang ibu menelepon saya untuk minta doa, lalu kemudian dia bercerita masalah kehidupannya. Saudara, zaman ini membuat orang semakin tidak punya kasih, semakin tidak bisa memaafkan. Satu kali ada seorang ibu melakukan satu kesalahan, dan atas kesalahannya itu sehingga akhirnya ibu ini berhutang. Dan kemudian keluarga semua membuang dia, keluarga semua mengusir dia, tanpa mereka mau tahu kenapa dia berhutang, bagaimana jalan ceritanya. Mereka tidak mau tahu. Yang mereka tahu karena ibu ini sudah membuat ada hutang sehingga dia diusir. Bayangkan saudara, seorang ibu rumah tangga yang mencoba untuk membantu keluarga melalui apa yang bisa dia lakukan, tetapi akhirnya niat baik itu menjadi berujung fatal karena satu kegagalan dan akhirnya dia diusir. Dia tidak dianggap lagi, dia tidak diterima lagi di tengah-tengah keluarga. Dia diusir sehingga akhirnya dia harus jauh dari suaminya, jauh dari anak-anaknya, jauh dari orang tuanya. Bayangkan saudara, di zaman ini orang-orang tidak lagi gampang untuk memaafkan, sekalipun dia tidak tahu apa alasannya sehingga terjadi begitu. Bukannya mencari alasan sehingga itu terjadi, tetapi malah mengusir, lalu kemudian tidak memaafkan perempuan ini lagi. Jadi perempuan ini pergi ke pulau lain saudara, dan di sana dia merasa begitu tertekan, dia merasa sendiri, dia merasa tidak ada yang mempedulikan dia merindukan keluarganya, tetapi dia tidak bisa lagi bertemu dengan keluarga dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi dalam kondisi itu akhirnya dia mendengar renungan malam dan renungan pagi, dan akhirnya dia konseling saudara. Dan ketika kami bercerita, akhirnya dia menyadari satu hal, bahwa dia masih berharga di mata Tuhan. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa apapun kondisi saudara, siapapun saudara, bagaimanapun kisah kehidupan saudara, dengar, saudara berharga di mata Tuhan. Saudara berharga di mata Tuhan. Di dalam Alkitab kita bisa melihat bahwa ada begitu banyak orang-orang yang sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan menurut pikiran kita, tetapi Tuhan menerima mereka. Perempuan yang terkenal berdosa diterima oleh Tuhan. Lalu kemudian Sakeus yang dikenal sebagai pemungut cukai juga diterima oleh Tuhan, bahkan dia mengalami keselamatan dan keluarganya juga diselamatkan. Dan hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa siapapun saudara, saudara berharga di mata Tuhan, dan dia mau bekerja, dia mau campur tangan dalam hidup saudara. Itu sebabnya tidak perlu khawatir, karena dia sudah persiapkan yang terbaik bagi saudara. Saya pun sebagai seorang bapa melakukan dan mempersiapkan yang terbaik bagi anak-anak saya. Mereka begitu berharga bagi saya sehingga saya berjuang untuk melakukan yang terbaik bagi mereka. Dan firman Allah berkata, apalagi Bapamu yang di sorga. Jadi yang pertama, jangan khawatir apapun dan bagaimanapun situasi dan keadaannya. Kenapa saudara? Karena kita begitu berharga di mata Tuhan. Jangan khawatir, saudara berharga di mata Tuhan. Kemudian yang kedua saudara, masih ayat yang ke-26, di sana dikatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Yang kedua, jaminan firman Tuhan sehingga kita tidak perlu khawatir di sini saudara. Firman Allah menegaskan bahwa Dia pasti memelihara setiap kita. Dengan memberi satu contoh bahwa burung-burung di udara tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, tetapi burung-burung itu dipelihara oleh Tuhan.
Dan Tuhan berkata, apalagi kamu, bahwa kamu jauh melebihi dari burung-burung itu. Kita begitu berharga di mata Tuhan. Artinya kalau kita begitu berharga, kalau burung-burung di udara saja Dia pelihara, apalagi saudara dan saya, Dia pasti akan memelihara kita. Saudara, di halaman gereja seringkali ada sekumpulan burung mencari makan, saudara. Ketika aku lihat burung-burung gereja itu berlarian ke sana ke sini, benar saudara, Allah itu begitu luar biasa memelihara mereka. Padahal mereka tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan dalam lumbung, tetapi mereka dipelihara oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata bahwa kita jauh lebih berharga daripada burung-burung itu. Kita pun pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Saudara pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Itu sebabnya jangan khawatir, saudara. Saudara, saya teringat perjalanan kehidupan saya. Saya teringat waktu saya merintis. Saya merintis di sebuah organisasi yang tidak punya gaji bulanan, saudara. Saya harus merintis dengan iman dan kemudian menginjili jiwa-jiwa. Dan kemudian ketika mereka beribadah dan mereka mulai mengalami Tuhan, mereka memberi persembahan mereka, dari sanalah saya hidup. Pada waktu itu saudara, kalau dipikir-pikir secara jasmani, pikiran logika, maka bagaimana saya akan makan? Seorang anak muda 19 tahun pergi merintis gereja, apa yang akan saya makan? Tetapi dengar saudara, dahsyat Allah kita. Selama 4 tahun saya dipelihara dengan dahsyat oleh Tuhan, di mana ada satu keluarga setiap pagi dan setiap sore mereka mengantarkan makanan bagi saya yang cukup 3 kali makan setiap hari sampai 4 tahun. Siapakah yang sanggup melakukan itu kalau bukan Tuhan yang bekerja? Saya dipelihara oleh Tuhan dahsyat dan luar biasa, saudara. Selama 4 tahun aku mengalami berkat dan mujizat pemeliharaan Tuhan itu. Dan kemudian keluarga yang memelihara ini tadi, yang Tuhan pakai untuk memelihara saya, saudara, mereka mengalami mujizat yang dahsyat dalam hidup mereka. Mereka diberkati luar biasa, anaknya diberkati luar biasa. Dan kemudian bagaimana dalam perjalanan pelayanan, bagaimana membangun rumah ibadah dari swadaya. Lalu kemudian bagaimana ketika istri saya mengalami sakit, lalu anak saya 2 lahir secara sesar, membutuhkan biaya yang besar pada waktu itu, belum ada BPJS. Saudara, ada begitu banyak peristiwa-peristiwa di mana begitu mengerikan kalau dipikirkan secara logika. Tetapi di sana selalu saja aku lihat Tuhan memelihara. Itu sebabnya hari ini dengan berani saya berkata kepada saudara, jangan khawatir. Jangan khawatir. Lakukan saja yang terbaik dalam hidup saudara. Manage saja yang terbaik dalam kehidupan saudara. Maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan memelihara kehidupan saudara. Hari ini dalam saudara melakukan aktivitas saudara, sekalipun ada masalah, ada tantangan, ada persoalan, jangan khawatir saudara. Kerjakan saja yang terbaik, maka Tuhan akan campur tangan. Dia berjanji akan memelihara dan memberkati saudara dalam segala aktivitas saudara. Jangan khawatir, karena Tuhan pasti akan memelihara saudara. Kemudian alasan yang ketiga, kita tidak perlu khawatir saudara. Dikatakan di ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Hal ketiga yang bisa kita lihat di sini, di mana firman-Nya menegaskan saudara, bahwa kita tidak perlu khawatir karena Bapa tahu. Bapa mengerti, Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, sehingga kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Bahkan sebelum saudara tahu, Dia sudah tahu apa yang terbaik bagi kita. Sebelum saya tahu apa yang terbaik bagi saya, Dia sudah tahu. Bahkan terkadang sebelum saya berdoa, Dia sudah persiapkan semua. Sebelum saya meminta pun, Dia sudah persiapkan semuanya. Itu sebabnya firman-Nya menegaskan bahwa
lebih dari yang kita pikirkan, lebih yang kita doakan. Allah sanggup melakukannya. Jadi saudara, di dalam kehidupan kita tidak perlu khawatir karena Bapa tahu. Dia tahu segala kebutuhan kita. Dia tahu segala keperluan kita. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Dia lebih tahu daripada kita tahu. Saya mengalami dalam kehidupan ini, saudara, bahwa seringkali apa yang kuinginkan, apa yang aku rindu Tuhan kerjakan, Tuhan tidak kerjakan. Bahkan Tuhan kerjakan hal yang berbeda. Tetapi pada akhirnya saya melihat bahwa apa yang Tuhan kerjakan kemudian jauh lebih baik daripada apa yang kuinginkan. Kenapa, saudara? Karena Bapa tahu yang terbaik bagi kita. Nah, itu sebabnya dalam hidup kita tidak perlu khawatir, karena Bapa tahu. Dia tahu segala sesuatu dalam hidup saudara. Dia tahu masalah saudara, dia tahu persoalan saudara, dia tahu beban saudara, dia tahu kebutuhan saudara. Dan dalam semuanya itu dia tidak tinggal diam. Dia akan bekerja. Dia akan bertindak. Dia akan campur tangan, dia akan memberkati saudara. Sehingga saudara akan melihat betapa dahsyat Tuhan bekerja. Puji Tuhan saudara, pagi hari ini kita kembali bersyukur. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, kita kembali diberkati oleh firman Tuhan. Firman-Nya menegaskan bahwa saudara dan saya tidak perlu khawatir. Kenapa saudara? Karena Tuhan menjamin hidup kita. Dia berkata bahwa kita berharga di mata Tuhan, lebih berharga daripada segala makhluk di dunia ini. Kita begitu berharga bagi Dia. Bahkan Dia rela mati bagi kita, saudara. Apakah yang tidak akan Dia lakukan? Jadi jangan khawatir, karena saudara begitu berharga di mata Tuhan. Lalu yang kedua, Dia menegaskan bahwa Dia memelihara burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan dalam lumbung. Apalagi kamu, kata firman Tuhan. Artinya yang kedua, kita tidak perlu khawatir karena Tuhan pasti akan memelihara kita. Lalu kemudian yang terakhir, kita tidak perlu khawatir saudara, karena Tuhan tahu segala kebutuhan kita. Hari ini Tuhan tahu yang terbaik bagi saudara. Esok Tuhan tahu. Lusa, bahkan sampai akhir kehidupan saya dan saudara, Dia tahu apa yang terbaik bagi setiap kita. Puji Tuhan saudara, itu sebabnya saat ini jangan khawatir. Jalani hidup saudara, pahami bahwa saudara begitu berharga di mata Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan memelihara saudara, dan bahwa Tuhan tahu apa yang saudara butuhkan. Kalau saudara paham akan hal itu, saudara tidak akan hidup dalam kekhawatiran. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya yang campur tangan atas kehidupan mereka sehingga mereka bebas dari kekhawatiran. Jangan biarkan mereka dibelenggu oleh kekhawatiran. Ajar mereka sadar bahwa mereka begitu berharga di mata Tuhan, bahwa Tuhan pasti memelihara mereka, dan bahwa Tuhan tahu segala kebutuhan mereka, sehingga mereka tidak perlu hidup di dalam kekhawatiran. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama. Biarlah Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ini mempraktekkan firman Tuhan, dan biarlah janji firman Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Dan hari ini sebentar lagi saya juga akan berdoa bagi anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Saya akan menopang mereka dalam doa, untuk segala kegiatan dan aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Hamba akan berdoa bagi segala profesi mereka, biar Tuhan memberkati. Tuhan yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan berdoa bersama. Haleluya. Saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati setiap saudara, telah membangkitkan iman saudara, sehingga hari ini saudara bisa melaksanakan segala aktivitas saudara berdasarkan prinsip kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi setiap saudara, mendoakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini, mendoakan profesi saudara, bahkan mendoakan segala beban dan persoalan saudara, sehingga hari ini saudara bisa menjalani hari ini dengan penuh damai sejahtera Tuhan, dengan penuh kelegaan dalam penyertaan Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar, bahwa Allah kita sanggup
memberkati setiap saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Engkau yang tahu segala sesuatu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, dalam aktivitas mereka di sepanjang hari ini, apapun yang mereka akan lakukan, biarlah penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Biarlah penyertaan-Mu nyata dalam segala aktivitas mereka ya Tuhan. Karena dengan penyertaan-Mu lah mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan. Dengan penyertaan-Mu lah maka apa yang mereka kerjakan itu akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Itu sebabnya biarlah penyertaan-Mu nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah apa yang mereka kerjakan itu berhasil, sehingga mereka melihat campur tangan Tuhan yang besar, campur tangan Tuhan yang dahsyat. Mereka akan menyaksikan betapa luar biasa berkat Tuhan, keberhasilan, kesuksesan yang mereka alami dalam penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah hikmat-Mu memenuhi hati dan pikiran anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena dengan hikmat-Mu lah mereka akan bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan cara yang terbaik. Dan dengan hikmat-Mu lah maka mereka akan berhasil sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, biarlah hikmat Tuhan memenuhi hati dan pikiran anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan mereka hikmat dalam bertindak, berikan mereka hikmat dalam mengambil keputusan, berikan mereka hikmat dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga mereka melakukan semuanya dengan penuh ketenangan, dengan penuh damai-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik. Sebagai anak-anak Tuhan, kami harus mengerjakan yang terbaik lebih daripada orang lain melakukannya. Apapun yang dikerjakan anak-anak-Mu, ajar mereka mengerjakannya dengan cara yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, biarlah Tuhan yang memberkati. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani ya Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu ini dalam nama Yesus Kristus. Biar apa yang mereka tanam, biar apa yang mereka kerjakan, Tuhan jadikan itu berhasil ya Tuhan. Berkati para petani, mereka punya peran yang besar dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya berkati mereka dalam apa yang mereka kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas kehidupan mereka. Tuhan melindungi mereka, berikan mereka kesehatan, penyertaan Tuhan nyata bagi para petani ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan kami juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, sebagai pedagang. Tuhan memberkati mereka semuanya ya Tuhan. Biar perusahaan mereka, biar bisnis mereka, biar apa yang mereka perjualbelikan, Tuhan jadikan itu berhasil dalam nama Yesus. Tuhan jadikan itu berkembang dan semakin maju dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, sekalipun situasi dan kondisi ini sulit, situasi dan kondisi ini berat, tetapi anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan. Apa yang mereka kerjakan, usahakan, diberkati oleh Tuhan. Segala bisnis mereka, usaha mereka, dagang mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu Tuhan.
Biarlah dalam pekerjaan mereka Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan curahkan berkat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus, sehingga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan juga campur tangan memberkati kehidupan dan keluarga mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para karyawan, para pegawai di bidang apapun mereka bekerja sebagai karyawan, sebagai pegawai. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Berkati mereka Tuhan, sehingga melalui apa yang mereka kerjakan, kebutuhan mereka tercukupi, keluarga mereka juga tercukupi. Berkati mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer. Tuhan memberkati dalam bidang apapun mereka bekerja sebagai honorer. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu dinyatakan, rancangan-Mu dinyatakan dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai dokter, sebagai bidan, perawat, dalam bidang medis. Tuhan campur tangan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka. Ajar mereka bertanggung jawab dan mengerjakan semuanya dalam hati nurani yang murni. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu, para PNS ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Bapa yang baik, bangsa dan negara ini telah menjamin kehidupan mereka. Biarlah mereka juga mengabdi bagi bangsa ini dengan cara yang terbaik untuk kemajuan bangsa kami lebih cepat ya Tuhan. Berkati semua para PNS, ajar mereka bekerja dengan cara yang terbaik, ajar mereka melakukan dengan cara yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa bagi TNI Polri, berkati juga mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini. Berkati mereka dalam profesi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ada dalam situasi dan kondisi pengangguran, disebabkan oleh sulitnya lapangan kerja, atau mungkin disebabkan oleh karena di PHK karena kondisi yang ada. Tuhan tolong anak-anak-Mu Tuhan. Ada begitu banyak yang memohon pertolongan, memohon doa bagi yang sedang ada dalam situasi pengangguran supaya dapat pekerjaan. Saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka dan bukakan lapangan kerja bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi orang-orang tua yang sudah pensiun. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan sukacita, kedamaian dan ketentraman bagi mereka di masa-masa pensiun mereka, di masa tua mereka. Tuhan tolong dan memberkati mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba berdoa, apapun profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong dalam nama Yesus, sehingga anak-anak-Mu bisa berhasil di dalam kehidupan mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu. Karena tanpa kesehatan tidak mungkin kami bisa bekerja, kami bisa berkarya ya Tuhan. Itu sebabnya hamba rindu berdoa bagi kesehatan semua anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengerjakan kesehatan bagi kami anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini, apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan yang tolong, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Saudaraku, jika saudara sedang mengalami sakit saat ini, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita mulai berdoa dengan penuh kesungguhan di hadapan Tuhan.
Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Tuhan tolong dan Tuhan kerjakan kesembuhan bagi mereka. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan memberkati, Tuhan lakukan mujizat kesembuhan ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang dimana begitu banyak yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit asam lambung. Bapa yang baik, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Ulurkan tangan-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung ya Tuhan. Berkati juga dan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Tuhan pulihkan, Tuhan normalkan kadar gula di dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu ya Bapa yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, hipertensi. Tuhan kerjakan mujizat-Mu, Tuhan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, yang mengalami hipertensi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka dari hipertensi mereka, sembuhkan mereka dari kolesterol yang sedang mereka derita. Dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kalau ada anak-anak-Mu yang sakit kanker ya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan, Engkau Allah yang sanggup mengerjakan mujizat, menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker, anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami gagal ginjal sehingga harus cuci darah. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah mereka yang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sempurnakan kesembuhan anak-anak-Mu Bapa. Bapa yang baik, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu saat ini, Tuhan menyembuhkan. Dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami sakit penyakit yang belum disebutkan. Angkat tangan saudara. Mari kita berdoa buat kesembuhan penyakit saudara. Bapa yang baik, apapun penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan, yang mereka sedang sebutkan di hadapan-Mu saat ini, dengar doa mereka Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengerjakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba rindu mendengar kesaksian anak-anak-Mu ya Bapa. Itu sebabnya kerjakan mujizat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, persoalan dan beban hidup. Hamba menopang mereka dalam doa apapun yang menjadi masalah, beban, persoalan kehidupan mereka. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati dalam nama Yesus Kristus. Sehingga apapun yang menjadi beban persoalan mereka terbebaskan, terlepaskan, mereka dilegakan. Angkat segala beban persoalan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau mengangkat segala beban persoalan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup mengangkat segala beban dan persoalan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga-keluarga mereka tetap menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati mereka dalam peran mereka masing-masing sebagai suami. Berkati mereka untuk menjadi imam di tengah keluarga, sebagai istri. Berkati mereka untuk menjadi penolong di tengah keluarga. Anak-anak, berkati mereka untuk takut Tuhan dan tunduk kepada orang tua. Berkati semua keluarga, anak orang tua, sanak saudara, suami istri. Berkati semuanya untuk menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Kasih karunia Tuhan nyata bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya saat ini doa-doa kami sudah didengar
dan Allah menjawab doa-doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika saudara didoakan di pagi hari ini. Kalau saudara rindu terus berlangganan melalui channel ini, saudara diberkati setiap hari melalui channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan, saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati atas berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan saudara, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, dan keberhasilan kesuksesan kiranya menyertai saudara. Tuhan menyertai saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.